दूसरी बात यह है कि यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला अहले तंबोरों को बेइंतहा जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके उलमा को, इनके मशाइख को, इनके मदरसे को और इनके एक फर्द को अल्लाह ताला बेइंतहा नवाजे, तरक्कियात दे, हर लाइन हर शर से इनकी हिफाजत फरमाए। इनका बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने पूरा जान से, माल से, हर लाइन से चचा फिरदौस का साथ दिया है और निजामुद्दीन के साथ है। निजामुद्दीन के साथ है। इनका एक बच्चा भी निजामुद्दीन के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना उबैद साहब की उम्र में, हजरत मौलाना उमर साहब की उम्र में और इनके सारे भाइयों की उम्र में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, सेहत, कुव्वत, आफियत नसीब फरमाए। इनको हमारे सरों पर तादेर कायम और कायम फरमाए और अल्लाह इनकी बरकत से पूरे मुल्क को जमने की और निजामुद्दीन का साथ देने की खुदा तौफीक अता। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami sangat senang setelah kami hadir di Temboro sini, kita lihat alhamdulillah majma' masih bersatu, masih menjaga istimaiyat. Maka ini semua tidak lepas daripada jasa beliau-beliau para alim ulama yang ada di sini, terutama keluarga Kiai Syekh Ubaidillah, Syekh Umar Fathullah dan juga seluruh keluarganya. Kami tidak bisa mengucapkan, tidak bisa balas kebaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala saja semoga bisa membalas kebaikan-kebaikan beliau berdua dan seluruh keluarganya. Dengan sebab usaha beliau telah membela, beliau telah mendukung Pak Jajat, kemudian beliau telah menyuarakan agar semua umat, agar semua dai kembali ke Nizamuddin. Beliau telah menyerukan kepada seluruh ahbab yang ada di Indonesia agar kembali ke Nizamuddin sehingga terkumpullah majma' sebanyak ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ulama ini, keluarga ini, anak-anaknya. Dengan sebab usaha mereka umat akan kembali ke Nizamuddin semuanya, dan mudah-mudahan dengan sebab pengorbanannya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada yang lain juga untuk kembali ke Nizamuddin lagi. Apa nembe pada sowan Maulana Sa'ad wau sing nulis niku Barli. Ternyata kronologine panjang Abid. Kalau mboten paham bahasa Urdu. Kronologine niku ternyata Jakarta niku memang tetap mengusulkan markas jadi satu. Yang bacakan usulan Jakarta Maulana Bayi Mursalin. Langsung kali Bayi Mursalin dibacakan dan dijawab sendiri. Ini usulan ini menurut saya tidak cocok untuk disetujui. Maka Maulana Sa'ad kaget. Kenapa kok nggak cocok disetujui? Langsung Bayi Mursalin cerita itu keluarga besar, pengaruhnya besar. Truwito kesayangan Mboro mboten karu-karuan. Cerita kesayangan Mboro mboten karu-karuan. Terus akhirnya napa jadi Maulana Sa'ad angkat. Lah itu mereka berdua pernah datang apa enggak di musyawarah? Langsung yang Jakarta muni, enggak pernah datang. Akhirnya Maulana Sa'ad tanglet. Mulai kapan mereka enggak datang? Sejak Maulana Sa'ad hadir di pertemuan Indonesia. Terus Mbak niku Bayi Mursalin jawab. Dan saya sudah tanya kepada mereka, kenapa mereka enggak datang? Akhirnya Bayi Mursalin menjelaskan bahwasanya jenengan mboten purun teko karena orang-orang Jakarta telah menyebar bahwasannya mereka berdua dilepas jadi suro. Langsung Maulana Sa'ad kagetnya setengah mati. Siapa yang melepas? Jakarta langsung mboten ngaku sedoyo, terus menyatakan bahwasannya itu pihak ketiga, kita sama sekali tidak ada berbuat seperti itu. Akhirnya Maulana Samim nggih Belomboro, Maulana Syehzan nggih Belomboro. Ini kalau diputuskan maka akan jadi mudarat untuk dakwah dan sebagainya. Akhirnya Maulana Sa'ad ngendika bahwasannya ini Indonesia tetap
Temboro tetap menjadi markas Indonesia. Ini umpamanya saya putuskan disatukan lagi, saya yakin Temboro juga nggak akan taat, nggak akan siap mereka taat dengan keputusan saya ini. Dan ini akan jadi nggak baik untuk dakwah dan untuk kita semua gitu. Jadi mereka sudah ngertos posisi Temboro gitu. Akhirnya melihat seperti itu, Jakarta katanya kecewa berat dan ditugasi PR Maulana Sa'ad suruh mendekati Mboro, suruh merangkul Mboro, suruh mengembalikan suasana akur. Ya tadi Gawit. Itu ya ternyata Jakarta itu memang masih berkeinginan kuat untuk menyatukan markas wau. Jadi semua usulannya mereka diterima kecuali usulan nomor 15 wau. Akhirnya mukanya mereka itu muka-muka orang yang boten sowan jelas dengan keputusan itu. Dan pas mereka ditanya kapan mereka pernah datang musyawarah enggak? Itu tiang-tiang Jakarta mulai Pak Mas Rohan dan lintu-lintu ini justru angkat tangan, saya sudah datangi sendiri, sudah ngundang sendiri, mereka tetap nggak mau datang, nggak tahu kenapa. Jadi sepertinya emang semua suro kompak untuk menjadikan markas jadi satu dengan segala cara, ternyata gagal. Akhirnya nggih wajahnya mereka nembe ketemu Pak Abdi nggih kayak tiang kecewa dengan musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Perkenankan saya Maulana Barli Musaddad ingin menyampaikan amanah yang besar, yaitu ketika Musyawarah Indonesia di Nizamuddin pada hari Senin 30 September tahun 2019 berupa usulan dari sebagian besar syuro-syuro Indonesia untuk menjadikan markas Indonesia yang selama ini 3 markas agar menjadi satu kembali, yaitu markas Kebonjeruk Jakarta. Kemudian usulan tersebut tidak diiyakan oleh Maulana Sa'ad. Sekali lagi saya ulangi, usulan tersebut tidak diiyakan oleh Maulana Sa'ad. Demi Allah, saya adalah saksi hidup yang mendengar dan menyaksikan serta ikut hadir dalam musyawarah tersebut dari awal sampai akhir. Demikian persaksian ini saya sampaikan kepada seluruh ahbab di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Musyawarah Indonesia yang terlalu banyak kejanggalan ya, dari dalam pembacaan hasil keputusan karo Ali Medan itu ya saya nggak tahu itu dari Ali Medan apa memang juga merupakan satu sudah kesepakatan ya sesuai dengan item yang pertama bahwasanya Mas Syekh memberikan nasihat untuk membentuk faisalah sehingga katanya disetujui oleh Mas Syekh. Padahal ya mana pernah Mas Syekh menyuruh kan. Ini janggal. Terus juga situ mengatakan yang lebih parah lagi bahwa dengan adanya sistem faisalah yang diterapkan di Indonesia ini tidak ada masalah. Padahal ya sampean tahu sendiri masalah neng dindi, bahkan kemarin saya di Nizamuddin tuh lebih banyak lagi provinsi yang saya ketahui bermasalah dengan sistem faisalah itu. Ya maknanya Suro ini sudah menutup-nutupi apa yang terjadi di bawah di hadapannya Maulana Sa'ad. Ya nek nggak ngomong khianat ya piye, tapi ya kenyataane ngono. Kemarin saya juga ketemu orang Jogja, saya tanya mana Pak Aziz, biasanya datang sekarang nggak datang. Dia bilang ya loro hati gara-gara faisalah aja males teko. Nah juga orang Padang pun saya juga temui ya seperti itu.
dari Irian, dari Makassar, ya seperti itu. Kalau NTB sampai sudah tahu sendiri. Nah ini saya kira ini juga perlu dipertanyakan. Ya anggaplah wakil Suro di Jawa Timur itu kan ya Haji Jamal, itu perlu ditanyakan. Terus juga dalam keputusan itu tertulis hanya ada 14. Ada hanya 14 poin. Padahal itu tidak 14 poin. Itu adalah 15 poin. Poin ke-15 tidak ditulis. Jadi itu poin-poin itu sebenarnya sudah ditata semua, dibahasakan Urdu yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan masaih. Dan itu semuanya ada 15. Tapi keputusannya di situ tertulis hanya 14. Yang ke-15 tidak ditulis. Nah, yang poin ke-15 itu apa isinya? Poin ke-15 itu isinya Temboro tetap dirangkul, tetap menjadi markas Indonesia. Ini kalimat seperti itu. Lah ini yang tidak ditulis di poin ke-15. Lah poin 15 ini jawabannya seperti itu karena apa? Para suro bertanya, para suro bukan bertanya ya, meminta agar markas Indonesia itu menjadi satu kembali. Jadi akhirnya oleh semua para masyayikh, oleh Bayi Mursalin, Maulana Sa'ad dan lain sebagainya, itu semuanya itu tidak setuju ya. Bahkan ketika suro-suro ini ditanya apakah Gus Bed dan Gus Fatah tidak pernah ke Jakarta, maka semuanya mengatakan tidak pernah ke Jakarta. Ya emang tidak pernah. Akhirnya sama Bayi Mursalin yang diomongi, ya kenapa Gus Bed dan Gus Fatah tidak pernah ke Jakarta? Ya karena sudah ada surat berkop kebon jeruk, stempel kebon jeruk yang isinya pemecatan atas suro, pemecatan suro Gus Bed dan Gus Fatah. Akhirnya mereka tidak mau ke Jakarta. Nah, dan mendengar itu Maulana Sa'ad yang marah, loh siapa yang nulis itu? Akhirnya suro ditanya satu-satu, tidak ada yang ngaku. Akhirnya Bayi Mursalin nengai, ya wis lah itu mungkin ada orang pihak ketiga yang ingin ngaco ya, dengan teknologi semua kan bisa dipalsu. Ya akhirnya tapi tetap intinya bahwa penyatuan markas itu tidak disetujui, intinya tidak disetujui oleh para masyayikh. Nah, terus juga Maulana Sa'ad juga ngomong, kalau andaikan memang Gus Bed dan Gus Fatah tidak pernah ke Jakarta, maka suro-suro ini, kamu semua ini harusnya ya ke Temboro, datangi mereka. Karena apa? Kata Maulana Sa'ad, mereka ini keluarga besar, ikut dakwah semua, pesantrennya besar, punya aset besar untuk dakwah. Mereka ini wali-wali Allah semua. Kalau mereka meninggalkan kamu, maka kamu yang rugi, maka kamu harus datang ke sana. Misalnya, ya itulah dari perintahnya Maulana Sa'ad. Tapi ya kami menyesalnya kemarin ya, para suro-suro itu setelah musyawarah di ruangannya Maulana Sa'ad yang sebenarnya itu tertutup untuk selain suro. Ya meskipun alhamdulillah Maulana Musadat Temboro kok bisa masuk gitu ya. Beliaunya ini yang memang kemarin menjadi saksi kunci gitu atas kebohongan-kebohongan itu gitu. Dan memang kan secara logika kan lucu. 2 tahun yang lalu Maulana Sa'ad mengatakan 3 markas. Setelah selang beberapa saat suro-suro mengatakan jadi 1 markas. Seakan-akan itu merupakan arahannya masyayikh. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang bawah mengatakan, oh sekarang sudah jadi 1 markas. Kalau memang sudah 1 markas, kenapa baru sekarang 2 tahun setelahnya pernyataan mereka meminta supaya markas disatukan kembali? Lah berarti ini kan kebohongan. Jadi sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu tiga markas itu berlaku, tapi mereka mengatakan 1. Nah ini juga Maulana Sa'ad kenapa tidak boleh
Kenapa mualasat tidak membolehkan agar itu ditulis? Karena mualasat merasa tidak pernah meralat hasil keputusannya itu, ya, makanya nggak perlu ditulis ya. Ya padahal yang di orang-orang bawah ya berpikirnya bahwa markas itu sudah jadi satu, dan bahkan surah-surah ketika sesaat setelah musyawarah di Nizamuddin kemarin dorangannya Maulana Sa'ad ditanya gimana sekarang markas, ya jadi satu lagi gitu. Nah jadi kan ini bohong lagi gitu loh. Nah ini saya kira Pak Sam ya perlu dibicarakan, mungkin kan kebenaran nanti musyawarah bulan depan ini kan di Temboro ya, ini kita pertanyakan ya. Nek ngadili kok kata elek bahasane, mempertanyakan kepada Haji Jamal kenapa itu terjadi seperti itu. Jadi apa yang berlaku itu seperti itu. Jadi memang setelah keputusan musyawarah itu memang yang paling risau sendiri ya saya sama Abdurrahman Banyuwangi itu, artinya ya mencari sumber-sumber fakta yang valid yang nantinya bisa kita sampaikan di Indonesia, dan ternyata itulah. Dan setelah itu saya ikhtilat dengan hampir semua provinsi-provinsi, dan mereka semuanya terkejut, seperti itu ya ternyata. Ya, karena memang semua provinsi itu ya pemikirannya bahwa sudah jadi satu markas lagi, padahal itu kebohongan saja. Ya, inilah mungkin kita pertanyakan ya, kepada surah-surah itu. Saya kira Gus Bed dan Gus Fatah juga berhak mempertanyakan kepada surah-surah itu semua, dan harus dijelaskan, diumumkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, insya Allah itu. Sekarang juga Temboro selalu, ya mungkin saya katakan yang awal tadi, Temboro ini selalu berhubungan dengan Nizamuddin. Jadi kalau ada orang mengatakan Temboro tidak ikut Nizamuddin, ya kita tantang saja, apa sih yang tidak dibuat, apa sih yang Temboro ini yang tidak sesuai dengan Nizamuddin itu yang mana gitu. Karena apa? Karena kita selalu berhubungan dengan Nizamuddin rutin 2 minggu sekali. Jadi itu sudah jelas. Jadi makanya ya kita ya sebagai orang yang merujuk pada Temboro ini ya kita bersyukur bahwa memang di sini itu betul-betul selalu sambung ke sana gitu, selalu sambung ke sana, selalu sambung ke Nizamuddin. Juga ternyata perkara penataan kerja ini mulai akan dibuat ya, akan dibuat lebih baik lagi, lebih intensif lagi. Jadi mungkin itu aja ya, lebih kurang yang bisa saya sampaikan, saya ingat dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya semoga ini menjadi sesuatu yang membuat kita ini lebih kuat lagi dalam dakwah, peningkatan kita dalam dakwah, kesungguhan kita dalam dakwah ini ya, untuk betul-betul mengikuti apa yang diarahkan para ulama-ulama kita di sini. Karena memang sekarang ini ya itu tadilah, usaha dakwahnya tidak bisa dipisahkan dengan para ulama-ulama ini. Insyaallah mungkin itu aja.